di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Ya, kita teruskan ya kuliah yang sangat bermutu dari Rocky Gerung di depan hakim muda tentang filsafat hukum dan keadilan ya. Sekarang bagian yang part yang keempat. Kalau saya bisa tahan tuh. Kedinginan saya bisa tahan, kepala saya bisa tahan. Karena itu adalah soal fisiologi aja. Tapi bagi perempuan ada jenis penderitaan yang nggak bisa dibayangkan laki. Namanya misery. Derita itu adalah kondisi batin. Laki-laki cuma bisa mengetahui dia sakit sebagai pain, bukan misery. Pain, penyakit. Beda antara pain dan misery. Sekarang kalau kita bicara keadilan, hakim memutuskan ada cekcok antara suami istri mesti diputuskan. Dalil laki-laki, dalil perempuan, dua-duanya promote tentang saya menderita. Hakim yang cerdas, dia akan bilang, jenis penderitaanmu laki-laki, karena Anda ketahuan selingkuh. Maka Anda malu karena ketahuan selingkuh. Bagi si perempuan, jenis penderitaannya adalah, dia diselingkuhi. Dia nggak perlu diketahuan. Tapi dia tahu bahwa ada akibatnya, yaitu secara ekonomi, gaji si laki-laki itu terbang pada selingkuhannya. Dia nggak bisa ucapkan itu. Kenapa? Apakah dia dirugikan oleh gaji laki-laki? Bukan. Dia memikirkan tentang masa depan anaknya yang masih di PAUD, yang nggak bisa lagi dia kasih uang jajan. Dia tahu bahwa begitu ada selingkuh, uang jajan anaknya yang kena, bukan dia. Dia berpikir tentang generasi. Hakim mau putuskan apa dengan cara itu? Saudarakan dua konsep penderitaan. Satu painful, satu bitterness atau misery. Memang itu membutuhkan dalil yang bisa kita olah dengan pikiran kalau kita tahu asal usul dari problem hukum kita. Luar biasa ya. Bagaimana Rocky Gerung bisa membedakan ya problem rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri yang merasa sama-sama mengalami derita, tetapi derita laki-laki itu karena dia berkaitan dengan perselingkuhan yang diketahui atau yang terbongkar, tapi penderitaan yang dialami oleh istri yang diselingkuhi itu dia dihubungkan pada masa depan generasi baru dan mendatang, yaitu anak-anaknya yang kehilangan hak
pengayoman dari suaminya yang selingkuh, dalam konteks tadi disebut sebagai uangnya yang berkurang untuk anaknya yang masih kecil, yang dipaut tadi. Jadi penderitaan laki-laki dan perempuan menurut Rocky Gerung itu harus dipersepsi atau harus dimengerti dengan baik oleh hakim-hakim muda dalam mengambil keputusan bahwa perempuan memiliki penderitaan yang lebih dalam daripada penderitaan yang dialami oleh seorang laki-laki dalam pertengkaran rumah tangga. Di situ kemampuan untuk melihat perbedaan itu membuat hakim dituntun untuk lebih bijak, lebih adil dengan menempatkan perspektif feminisme dalam putusan-putusannya. Satu pandangan yang membongkar apa istilahnya ya, sampah-sampah budaya yang mengagungkan lelaki itu lebih dikjaya dalam kehidupan modern ini dibandingkan perempuan. Dan kali ini Rocky Gerung membongkar itu, kejahatan itu untuk kita, khususnya untuk hakim muda. Karena itu tadi diterangkan oleh Pak Aris tuh, perempuan nggak bisa bersaksi. Sekarang baru bisa, dulu nggak bisa bersaksi. Karena dalilnya adalah unus testis. Satu buah sakar bukan buah sakar. Testis artinya buah sakar. Ya dari kata itu ada kata testimoni. Karena yang punya buah sakar hanya laki-laki. Dan diterangkan di situ unus testis, nulus testis. Bahkan satu buah sakar bukan buah sakar. Karena buah sakar harus dua. Kalau satu artinya dia habis dikebiri. Haknya nggak punya di zaman itu. Dapat nggak logik situ? Itu yang memungkinkan. Kalau kita bilang, iya perempuan subjek hukum. Iya, di awalnya dia bukan subjek hukum. Kasih testimoni. Tiba-tiba perempuan datang. Pergi kamu nggak punya testis. Ngapain kasih testimoni? Dulu begitu diusirnya. Jadi istilah yang paling standar dalam ilmu hukum, person in law, subjek hukum, udah bias patriarki itu. Bias patriarki. Nah karena itu sekarang ada Jadi bias patriarki apa sih? Patriarki. Jadi pandangannya itu bias ya, melenceng. Karena itu tadi pandangan yang merendahkan perempuan ya. Patriarki. Pandangan yang merendahkan perempuan di kalangan laki-laki membuat kesimpulan-kesimpulan atau putusan hakim itu menjadi bias, jauh dari rasa keadilan bagi perempuan. Bener nggak saya ngomong tuh? Ya dianggap bener aja, tukang donat aja loh. Salah ya rapopo, karena aku ya bukan ahli filsafat. Kalau Rocky Gerung ahli filsafat, kalau saya tukang donat. Ini kan dalam rangka bikin konten ini loh, supaya banyak bisa diupload satu hari, terus bisa mencerahkan orang ya. Soal dapat viewer banyak ya terserah Allah, dapat rezeki banyak sedikit ya kita serahkan ke Allah. Tapi kewajiban saya sebagai tukang donat adalah mengupload supaya nggak terlalu panjang, ini potong-potong 7 menit, 10 menit, udah 7 menit tuh. Isu tentang upaya untuk memasukkan kurikulum jurisprudence, feminis jurisprudence, Feminis kurikulum kita. jurisprudence. Dan masih gagal. Saya berupaya terus supaya Fakultas Hukum adopt itu. Saya mengajar feminis jurisprudence justru di jurusan filsafat. Jadi Mahkamah Agung harusnya menjadi mahkamah akal. Produce reasoning, legal reasoning. Tadi saya sebut ide baru di dalam kurikulum adalah feminist legal study. Feminist critical legal study itu untuk menguji bagaimana modal memanfaatkan hukum untuk menerbitkan undang-undang yang nanti akan balik dalam upaya untuk promote akumulasi. Itu di riset dalam critical legal study yang biasanya berorientasi kiri, marxistis analysis itu.
Family jurisprudence berbasis pada hak rahim untuk memperoleh keadilan. Bagi perempuan Anda nggak perlu mengajarkan John Locke, John Rawls, John Mukidi. Karena bagi perempuan setiap hari dia bergaul dengan ketidakadilan. Nah, hakim laki-laki seringkali tidak paham dengan apa yang disebut tersembunyi misteri itu. Ketika emak-emak lihat dompetnya itu, dia ada misteri, tapi dia tahan. Nah, probing semacam ini, dig out, digali, digali keluar. Hermeneutic of suspicion. Saya tulis satu istilah supaya keren-kerenan dikit ya. Hermeneutik. Apa tadi? Hermeneutik of suspicion. Of suspicion. Suspicion enggak jelas tulisannya. Artinya apa? Hermeneutik of suspicion. Menafsirkan dengan mencurigai. Menafsirkan dengan Yang mencurigai. mestinya juga ada di dalam kurikulum. Tuh Pak Rustam, jangan jualan bakso aja, belajar. Legal hermeneutics. Bakso cilok. Bakso Kan ajaran colok. itu khusus di Fakultas Filsafat. Ah. Penafsiran hukum yang basisnya adalah kecurigaan. Jadi dia, waktu kita berhadapan dengan perempuan, kita nggak bisa bilang dia subjek hukum yang setara dengan laki-laki dalam kasus yang sama. Enggak. Karena tadi, pengalaman otentik perempuan dengan ketidakadilan berbeda dengan pengalaman laki-laki di bidang yang sama. Laki-laki akan claim rights. This is my rights. Perempuan akan claim cares. Ethics of care beda dengan ethics of right. Hak. Istilah itu ya. Peduli. Ethics of right dan ethics of care. Kita masih bicara tentang feminis jurisprudence. Konsep-konsepnya dulu ya, Ethics dasar-dasar of right. penguasaan konsep dan teorinya itu yang ini berarti filsafat itu sangat penting ya Care. dalam sebelum mengambil keputusan ya. Etika hak dan etika kepedulian. Etika hak dan etika Hak kepedulian. bisa ditukar tambah berdasarkan prinsip utilitarianism. The greatest happiness for the greatest number. Bisa ditukar tambah. Hak itu. Dalam prinsip of care tidak bisa ditukar tambah. Ethic of care. Karena itu datang dari pengalaman real perempuan. Keadilan pada laki-laki bisa dibuktikan dengan hukum. Dan laki-laki baru paham keadilan ketika dia jadi hakim, ketika dia jadi pengacara, ketika dia lulus S1. Perempuan paham tentang keadilan sejak dia mengandung laki-laki yang bergelar sarjana hukum itu. Dari dalam rahimnya. Waktu perempuan hamil, dia berbagi keadilan dalam 3 dimensi. Dia hamil, dia berbagi nutrisi dengan bayinya. Dia bisa membagi tubuhnya itu dengan bayinya. Jadi keadilan pertama-tama datang dari rahim perempuan yang berbuat adil terhadap bayinya dengan mengorbankan sebagian dari gizinya dalam bentuk air susu kalau dia lahir, atau nutrisi melalui pembuluh darah vena. Jadi pengalaman perempuan mulai dari dalam rahimnya. Pengalaman laki-laki baru mulai ketika dia jadi anggota DPR. Beda pengalaman itu. Itu intinya kita bedain antara ethics of care dan ethics of right. Dasar pertama. Jadi kita bisa baca di dalam di YouTube atau belajar segala macam. Tapi ini memerlukan kelompok diskusi untuk untuk bicara itu, untuk share ideas. Nah ini forum yang betul-betul saya nikmati karena saya anggap ini kelas di mana orang ada greget untuk belajar tentang hal yang memang tidak ada di dalam kurikulum. Pak Arief pasti nggak juga belajar ini, tapi dia bergaul dengan masyarakat sipil sebagai aktivis dulu, demonstran, dan terganggu dengan keadaan sekarang. Lalu dia cari pengetahuan di Google, beli Kindle yang lebih murah tuh, kita bisa baca semua sejarah hukum. Itu pentingnya ada semacam sinopsis yang dibuat setiap kali ada kuliah tentang aspek baru yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum UI. Bukan UI aja, di mana-mana. Jadi kita bikin buku nanti MA, Mahkamah Agung akan buku melalui Litbang, hal-hal yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum. Ya, itu mestinya kan. Kita mau tambal kurikulum Fakultas Hukum,
yang do not speak feminist gender perspective on justice, feminist do not gender speak environmental perspective ethics. on justice. Ya, kurikulum itu kata Rocky Gerung tidak bicara tentang perspektif feminis ya, gender feminis dalam persoalan keadilan. Dan itu harus dibikin kurikulum khusus yang diinisiasi, yang diambil inisiatifnya oleh Mahkamah Agung lewat Litbang Penelitian dan Pengembangan divisinya itu untuk merumuskan ya poin-poin yang nggak ada dalam fakultas pelajaran-pelajaran tentang perspektif gender feminis yang nggak diajarkan di fakultas hukum, bukan hanya di UI katanya, tapi di seluruh fakultas hukum di universitas di seluruh Indonesia. Jadi Rocky Gerung berhasil ya memberikan kesadaran pada calon hakim-hakim muda ini itu menemukan hal-hal baru yang mungkin di luar dugaan para hakim muda ini, bahwa ada persoalan ya dalam kurikulum atau pendidikan hukum di jenjang S1, S2 dan S3 di universitas kita. Dia berhasil menemukan itu, yaitu perspektif gender yang hilang, yang baru mungkin ada kesadaran baru tentang itu baru beberapa tahun terakhir. Ya, semua kenyataan itu diawali oleh ide dan mimpi. Sekarang kita kaitkan itu dengan perspektif hukum lingkungan yang jadi soal terus menerus di Indonesia. Karena seolah-olah yang sering saya kasih contoh dalam debat, IKN itu mestinya ada AMDAL, karena ini menyangkut pikiran dunia tentang masa depan energi dan green economy itu. Kira-kira 2 minggu lalu ada pertemuan di Davos. Davos itu kota di Swiss yang setiap tahun mengadakan forum yang namanya World Economic Forum, WEF, World Economic Forum. Di situ tempat bertemu semua pemimpin negara maju G7 dan semua pemimpin perusahaan besar, CEO terbaik tuh. Mereka mengevaluasi keadaan ekonomi selama 1 tahun dan bikin proyeksi. Biasanya itu adalah gerombolan kapitalis yang berupaya untuk memanipulasi pikiran dunia dengan menganggap bahwa dunia hanya tumbuh kalau ada akumulasi, ada growth. Baru kemarin pertama kali dalam sejarah World Economic Forum diucapkan hal terbalik, itu kita mesti menghentikan arogansi pertumbuhan karena ecological footprint, jejak ekologi kita makin lama makin terhapus. Ecological. Maka diputuskanlah bahwa ecological footprint, jejak kita itu yang bercorak ekologis itu makin terhapus oleh pendekatan yang ekonomi yang berorientasi pada akumulasi ya. Karena didagangkan atau karena dikelola atau karena disetir oleh para gerombolan kapitalis tadi yang mendewakan, mengagungkan tentang growth, tentang pertumbuhan, dan itu dibatalkan gagasan itu atau dibalikkan pikiran itu dengan di Davos itu dengan munculnya environmental ethics itu, hentikan pertumbuhan yang sudah menghilangkan jejak-jejak ekologi kita selama ini karena arogansi pertumbuhan dalam pembangunan sebuah negara. Ekonomi dunia ke depan harus sepenuh-penuhnya berbasis pada input energi bersih. Menggegerkan dunia 2 hari ini. Anda baca di media massa. Akhirnya Kanada bilang kami sudah mulai dengan energi hidrogen. Energi hidrogen. Jepang akhirnya bocorin tadi bahwa kami
akan melompati tahap mobil listrik langsung pergi pada hidrogen. Jadi enggak. Kenapa? Karena mobil listrik itu juga menghasilkan emisi yang merusak lingkungan. Baterainya itu dalam 5-7 tahun rusak, maka mesti dibuang. Bukan cuma baterainya dibuang, sumber untuk mengaktifkan baterai kita colok listrik itu, memang listriknya bersih, tapi untuk memperoleh listrik yang bersih itu kita bakar batu bara. Makna filosofi asas-asas hukum sebagai panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang memiliki nilai Ya, bagus ya. Jadi kita malah mencoba mengagungkan mobil listrik ya. Pemerintah mensupport ya apa itu yang listrik dan mengagung-agungkan Elon Musk ya. Karena kita punya apa nikel, dan nikel itu hanya dikuasai oleh beberapa orang, katanya oleh 4 orang saja. Jadi mereka mengagung-agungkan Elon Musk supaya bikin pabrik apa listrik, mobil listrik di Indonesia, karena itu tadi akan dapat apa namanya, dapat duit ya kan, dengan cara merusak lingkungan yang itu sudah coba dilampaui oleh Jepang. Dia tidak langsung masuk mobil listrik, dia tinggalkan, dia langsung lompat ke mobil hidrogen yang ramah lingkungan ya, yang memiliki input energi bersih. Kalau listrik, nikelnya kata Rocky Gerung tadi dalam 5-7 tahun itu harus diganti dan dibuang limbahnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, listriknya itu kan diolah dari batu bara, dari lingkungan batu bara, dari apa sumber daya alam batu bara, berarti merusak lingkungan juga. Dan kita dalam cara berpikir pemerintah kita sudah dilampaui oleh Rocky Gerung. Saya kira kalau Anies jadi presiden, dia harus dijadikan semacam staf yang bukan khusus ya, tapi staf maha khusus yang bisa menghasilkan keputusan yang pertama menumbuhkan lingkungan yang bersih dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, keputusan politik Anies itu menghargai menegakkan keadilan dalam perspektif keadilan yang juga dirasakan ya, atau memuliakan kaum perempuan. Itu dulu ya. Kita sholat asar dulu, sudah bagian yang keempat ini.